Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Burung termasuk hewan yang tingkat metabolismenya cukup tinggi karena secara umum mobilisasi atau pergerakan burung dilakukan dengan cara terbang. Oleh karena itu, kebutuhan oksigennya sangat besar, sehingga terdapat perbedaan ketika terbang dan istirahat dalam hal mekanisme pernapasannya. Jadi, mekanisme pernapasannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketika istirahat dan ketika terbang. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Pernapasan ketika istirahat. Burung tidak memiliki diafragma yang membantu kontraksi otot. Sebagai gantinya, otot tulang rusuk akan berkontraksi. Ketika otot tulang rusuk berkontraksi, yaitu satu tulang rusuk bergerak ke depan, menyebabkan rongga dada membesar. Terbagi menjadi dua fase, yaitu inspirasi. Ketika tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar sehingga udara dari luar akan masuk melalui hidung, menuju trakea, bronkus, dan sebagian kecil udara masuk ke paru-paru dan sebagian besar masuk ke kantong udara bagian posterior atau kantong udara dada belakang dan abdomen mengembang. Udara yang berada di dalam kantong udara bagian belakang tadi akan mengalirkan sisa udara ke paru-paru sehingga pertukaran udara berlangsung dengan efisien, atau volume udara di paru-paru tetap dan selalu tersedia udara segar. Ekspirasi. Terjadinya ekspirasi yaitu ketika tulang rusuk relaksasi, maka rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, sehingga kantong udara pada bagian depan atau anterior terisi udara yang berasal dari paru-paru, kemudian dikeluarkan seiring kantong udara bagian depan atau anterior tersebut mengempis. Udara langsung melalui bronkus, trakea, sampai ke hidung. Pernapasan ketika terbang. Saat terbang, burung mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah dengan menggunakan otot dada dan rusuknya, yang mana otot ini juga digunakan untuk membantu pernapasan ketika burung beristirahat. Sehingga, pernapasan ketika terbang dibantu juga oleh kantong udara yang bertindak seperti ventilasi atau menghembuskan udara ke paru-paru agar kebutuhan oksigen terpenuhi dan menghembuskan udara keluar dari paru-paru. Inspirasi. Saat burung mengangkat sayap, kantong udara pada bagian ketiak atau pangkal lengan mengembang, diisi oleh udara dari luar dan juga mengalir masuk ke kantong udara perut atau abdomen, serta sebagian kecilnya masuk ke paru-paru. Kantong udara tersebut lalu mengempis, sehingga udara segar tadi dialirkan ke paru-paru untuk proses difusi. Ekspirasi. Ketika sayap diturunkan, kantong udara pada bagian ketiak terjepit. Udara dari paru-paru yang mengisi kantong udara bagian anterior atas tadi dikeluarkan dengan cara dihembuskan saat kantong tersebut terjepit. Udara kotor mengalir melalui bronkus, trakea, lalu keluar melewati hidung. Beberapa sumber mengatakan, semakin cepat kepakan sayapnya, saat itu juga kebutuhan oksigen meningkat. Kecepatan bernapas burung meningkat karena kebutuhan oksigen yang besar untuk metabolisme yang cepat saat terbang. Kantong udara membantu mengefisienkan pernapasan burung ketika terbang, yaitu membantu meningkatkan aliran udara ke paru-paru yang dipengaruhi oleh gerakan sayap tadi. Jadi kesimpulan dari sistem pernapasan pada burung ini, yaitu dibandingkan dengan hewan lain misalnya kelompok mamalia, burung memiliki respirasi yang lebih efisien karena aliran udara segar berlangsung satu arah atau bukan aliran bolak-balik, sehingga pencampuran udara segar dan kotor lebih sedikit. Selain itu, udara segar secara kontinu melewati paru-paru, tidak hanya selama inspirasi, namun juga saat ekspirasi. Hal ini dikarenakan bantuan dari kantong udara yang dapat menyimpan udara dan memompanya atau mengalirkannya secara statis ke paru-paru. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pernapasan burung. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.